Ya, kita mulai aja ya. Oke, selamat malam semuanya ya. Selamat siang, sorry. Selamat siang semuanya ya. Selamat ketemu kembali di mata kuliah kita akuntansi perilakuan atau behavioral accounting. Saya meneruskan kemarin setengah semester itu sama Pak Rizwan Yudi kemarin, dan setelah TS kemarin kita lanjutkan dengan saya sampai akhir semester ini. Ya. Jadi ini mata kuliah yang mungkin bagi Anda sekalian terhitung baru ya, mungkin nggak familiar, nanti kita biasakan ya. Ini jadi mata kuliah ini sebenarnya ya mengambil atau meminjam dari ilmu-ilmu dari disiplin lain ya, disiplin tetangga ya, dari psikologi, dari sosiologi yang berhubungan dengan bagaimana manusia itu perilaku, tapi dipelajari dalam konteks akuntansi ya. Di praktek seorang akuntan itu berhubungan dengan perilaku manusia. Ya. Di paruh pertama Pak Yudi sudah menjelaskan juga ya, dan juga kalian saya lihat sudah belajar dari riset-riset yang sudah dilakukan ya. Nah, di paruh kedua ini, di bagian saya ngajar ini akan lebih banyak nanti memberikan semacam insight atau wawasan tentang bagaimana perilaku manusia itu ya. Saya coba memberikan basic konsep berkaitan dengan beberapa hal dari ilmu psikologi yang berkaitan dengan bagaimana manusia berperilaku ya. Dan bagaimana dia uh, menanggapi sesuatu yang dan dalam konteks ini saya berusaha nanti memberikan wawasan dalam artian praktis ya, sebagai seorang manajer, sebagai seorang akuntan, bagaimana kita bisa melakukan perilaku yang sesuai dalam konteks yang kita hadapi ya. Akan ada nanti ketidaksesuaian atau istilahnya bias dalam berbagai aspek perilaku, itu harus kita sadari, kita ketahui, dan berusaha kita kurangi dampaknya sehingga kita bisa menghasilkan eh, keputusan atau keadaan yang lebih baik ya, eh, atau yang lebih berkualitas lah istilahnya ya kan, karena manusia punya kelemahan ya, dalam perilakunya ya, dan itu harus kita kurangi efeknya, termasuk juga apa eh, dari mata kuliah lain Anda sudah belajar juga ya, kebanyakan di mata kuliah seperti mata kuliah SPM ya, mata kuliah etika yang sudah saya ajarkan, itu sebenarnya basic-basic mengenai bagaimana perilaku itu sudah ada saya berikan. Nah, dalam ini lebih jauh lagi kita membuat dalam kerangka bagaimana teori berjalan berkaitan dengan perilaku akan kita pelajari di mata kuliah ini. Ya. Jadi itu saya belum sempat kirimkan Baham di Google Classroom, tapi saya kirimkan di grup ini aja ya, di WA. Saya kirimkan yang akan saya berikan pada hari ini. Ya. Uh, saya kirimkan di grup ini bahannya. Bahan yang saya berikan hari ini ya. Nanti saya lengkapi ada bahan-bahan lain juga uh, yang berkaitan dengan hal ini. Ya, nanti ada bahan-bahan, nanti saya terangkan sambil jalan aja ya. Ini Anda pegang dulu ini ya, nanti saya upload juga di Google Classroom. Oke, ini ya. Nanti ini sebenarnya bahan sudah saya berikan di kesempatan lain ya, bukan di kelas ini. Ya. Saya pernah diundang untuk masalah saya pernah sharing juga ya, ada kesempatan tahun lalu saya diminta jadi dosen tamu di webinar di Universitas Udayana di Bali ya. Dan saya jelaskan juga beberapa hal tentang hal ini ya. Tapi nggak apa, saya ulang lagi di sini ya. Mungkin ada beberapa yang nggak mengikuti. Nanti saya sharing juga link link acaranya itu, link YouTube-nya nanti akan saya sharing di Google Classroom. Nah, sedikit mengulang ya, walaupun Pak Yudi kemarin sudah Anda sudah belajar di sebelumnya ya. Saya ulang lagi, saya refresh lagi ya. Uh, Definisi dari behavioral accounting adalah
suatu bagian dari keseluruhan dari ilmu akuntansi dan perilakuan, ya, yang mewakili aplikasi dari metode dan pandangan ilmu keperilakuan dalam problem akuntansi. Ya. Jadi aplikasi dari metode dan wawasan berkaitan dengan ilmu keperilakuan dalam problem akuntansi. Tujuannya adalah untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia dalam situasi akuntansi atau konteks akuntansi. Nah, jadi perilaku konteks akuntansi seperti apa? Ya, itu akan kita pelajari. Memahami, menerangkan, dan memprediksi bagaimana perilaku manusia dalam konteks akuntansi. Sebenarnya aneh ya, akuntan itu berhubungan dengan angka. Kok bisa mempelajari perilaku? Jauh sekali urusannya akuntan kok dengan ilmu psikologi. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang jauh sekali ya, karena akuntansi itu bagian dari ilmu sosial dan dia menjadi alat. Ya. Akuntansi itu kan menyediakan informasi, menggunakan informasi itu berkaitan terutama nanti memberikan dasar untuk manusia berperilaku. Jadi mau nggak mau harus berkaitan sebenarnya ya. Jadi keperilakuan dengan konteks akuntansi itu sangat berkaitan karena akuntansi sebagai satu bentuk itu berkaitan dengan manusia yang menggunakannya. Seperti juga teknologi yang lain, misalnya teknologi komputer, teknologi informasi lainnya juga berhubungan dengan manusia, karena itu alat yang digunakan untuk manusia untuk dapat melakukan dalam dia berperilaku. Nah, aspek dari keperilakuan atau behavior ini mencakup juga aspek kognitif, ya. Kognitif itu pikiran yang dipersepsikan, ya. Dan afektif itu emosi, ya, dari perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu dari dua hal, kognitif itu berkaitan dengan pikiran, ya. Afektif atau itu berkaitan dengan emosi atau perasaan. Jadi pikiran dan perasaan, ya, manusia, ya, yang mempengaruhi dia dalam dia mengambil keputusan dalam semua konteks akuntansi. Ya. Nanti dia ngambil keputusan. Bahkan akuntansi digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Dan sebelum itu juga banyak keputusan-keputusan lain yang dibuat. Ya. Nah, jadi area khusus dalam behavioral accounting ini terutama adalah perilakunya berkaitan dengan pemrosesan informasi manusia. Ya. Human behavior processing behavior, human information processing behavior. Perilaku manusia memproses informasi. Ya. Jadi kalau dia menerima informasi, bagaimana dia memproses, bagaimana dia menanggapinya, dan bagaimana dia mengambil keputusan, itu kita pelajari. Kemudian juga berhubung karena perilaku juga berhubungan dengan outputnya dalam bentuk keputusan, ya decision, ya, maka juga keputusan itu bisa dinilai dari judgment-nya. Judgment dan decision nanti saya jelaskan itu sesuatu hal yang dekat tapi agak beda ya. Itu bisa dinilai kualitasnya, ya, dan juga mampu memecahkan masalah-masalah akuntansi yang disebabkan oleh pemakai dan penyedia informasi akuntansi. Kemudian membantu sekali dalam mengambil keterampilan atau kemampuan user dan produser dalam mengambil keputusan. Nah, itu ya. Di pengambilan keputusan. Dan ini cabang-cabangnya ya. Jadi akuntansi keperilakuan itu berhubungan sekali dengan metode riset ya, metode penelitian ya. Karena berbagai aspek itu dipelajari atau diteliti dalam aspek penelitian itu juga harus dekat. Ya. Kemudian itu kita bisa bagi 3 area ya, sesuai dengan area akuntansi. Ada akuntansi keuangan, ya, khusus mengenai perilaku dalam akuntansi keuangan, dan juga audit. Dijadikan satu di sini, audit dan akuntansi keuangan dijadikan satu ya. Sebenarnya bisa dibelah juga ya, dibelah juga audit khusus, tapi ini dijadikan satu di sini. Kemudian akuntansi yang berhubungan dengan pajak. Kemudian akuntansi yang berhubungan dengan akuntansi manajemen yang digunakan oleh manajemen. Kita bisa pilah-pilah berdasarkan bidang dalam akuntansi. Nah, ini ada yang berhubungan dengan JDM. JDM ini Judgment and Decision Making, dan ada yang tidak. Ya. Nanti saya jelaskan. Ya. Judgment and Decision Making itu bagian dari akuntansi keperilakuan, tapi ada juga
hal-hal lain yang berhubungan dengan perilaku tidak berhubungan dengan pengambilan keputusan. Misalnya di dalam akuntansi keuangan dan audit itu ada pengambilan keputusan oleh investor dan analis. Kemudian pengambilan keputusan oleh auditor. Kemudian di sektor pajak ada pengambilan keputusan oleh wajib pajak, taxpayer. Ada pengambilan keputusan oleh konsultan atau advisor pajak. Kalau di manajemen accounting itu ada pengambilan keputusan oleh manajer accountingnya atau kontrol dalam perusahaan. Ya. Itu semua berhubungan dengan pengambilan keputusan oleh mereka. Itu adalah bagian dari behavioral accounting. Tapi ada juga aspek lain yang tidak berkaitan dengan JDM, ya, Judgment Decision Making, misalnya disclosure dan market efficiency. Ya. Itu kalau kita belajar akuntansi keuangan, ya sebenarnya juga belajar perilaku. Ya. Akuntansi keuangan memakai data sekunder itu perilaku dilihat dari bagaimana dia output dari perilakunya. Dalam hal ini misalnya harga saham atau trading, berapa banyak volume trading dan sebagainya, itu menunjukkan perilaku pasar yang merupakan agregat dari perilaku masing-masing investor pemain di pasar saham. Apakah misalnya pemberian informasi tertentu dalam bentuk disclosure akan mempengaruhi perilaku mereka? Ya. Tapi itu tidak secara langsung berhubungan dengan pengambilan keputusan orang per orang, tapi keseluruhan pasar. Ya. Kemudian juga ada berhubungan dengan manajer dan auditor dan khusus dalam kaitan dengan perilaku mereka, tapi dalam hal bagaimana menanggapi atas insentif dan kontrol. Ya, ini sudah kita pelajari di mata kuliah SPM, ya, sistem pengendalian manajemen. Bagaimana misalnya pemberian insentif mempengaruhi mereka mencapai tujuan atau kinerja. Itu sudah kita pelajari di SPM kemarin, ya. Kalau sistem sistem manajemen kinerja, performance management tidak ditetapkan dengan tepat, itu bisa berdampak pada perilaku mereka. Ya, perilaku itu dicerminkan dari perilaku tertentu yang mungkin disfungsional. Ya, misalnya kita sudah pelajari mata kuliah SPM, disfungsional itu dalam bentuk gamemanship, ya, atau manipulasi data, ya, atau sikap-sikap negatif yang muncul, ya, dari adanya sistem pengendalian yang buruk. Ya. Itu juga bagian dari insentif dan kontrol. Di bagian keuangan juga ada, kalau itu berkaitan dengan pasar keuangan, ya, kontrol oleh market control, ya misalnya manajer berhubungan dengan nilai pasar saham dan sebagainya. Dan yang saya uraikan mengenai tadi itu khusus insentif dan kontrol di manajemen keuangan dalam aspek organisasi, akuntansi keuangan. Ya. Kemudian ada juga sistem pengendalian manajemen. Itu banyak kita pelajari kemarin di mata kuliah itu bagaimana hubungan antara sistem yang dibentuk dengan perilaku manajer, perilaku bawahannya akan sangat berhubungan sekali. Sistem yang tidak tepat membuat perilaku tidak tepat. Dan itu tidak ditinjau dari keputusan, tapi bagaimana perilaku mereka, bagaimana hasil mereka. Ya. Kalau kita kinerja berarti hasilnya, hasil pekerjaannya, result, control misalnya. Ya. Bagaimana mereka berperilaku sesuai, itu action control, bagaimana mereka melakukan penganggaran, bagaimana mereka melakukan itu aspek yang sifatnya tidak berhubungan dengan pengambilan keputusan oleh orang yang bersangkutan. Nah ini bagian dari behavioral accounting. Nah saya akan lebih banyak ya membahas yang belum kita bahas di mata kuliah lain adalah berkaitan dengan JDM ini, Judgment and Decision Making. Ya, kalau aspek mengenai incentive and control dan SPM sudah dibahas di mata kuliah SPM dan Anda juga sudah mengambil di mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan, harus juga dibahas di sana. Ya. Kalau berkaitan dengan beberapa aspek keuangan sudah bahas di sana, ya aspek pasar saham, disclosure dan sebagainya sudah dibahas di sana. Itu juga perilaku tidak menjadi bagian dari mata kuliah ini. Maksudnya tidak akan dibahas lagi di sini. Kita akan fokus ke aspek mengenai JDM, Judgment and Decision Making, yang diambil oleh orang-orang yang fungsi akuntansi, baik itu sebagai user, sebagai produser yang membuat laporan keuangan, ya, atau sebagai auditor, ya, atau sedikit kita singgung mengenai taxpayer berkaitan dengan pajak, bisa juga seperti itu. Ya.
Dan akuntansi manajemen juga masih berhubungan, tapi berhubungan dengan keputusan oleh manajer. Jadi kita banyak membahas mengenai judgment and decision making dalam konteks seperti mata kuliah. Nah, judgment and decision making itu ini ya dijelaskan ya. Ada dua hal, judgment ya, dan decision. Judgment itu berkaitan dengan aspek kognitif sebelum sampai pada keputusan, ya, pertimbangan. Ya. Kognitif aspek mencakup juga pikiran, opini, evaluasi atas stimulus. Stimulus itu yang menjadi input kita dalam melakukan pertimbangan. Informasi, kondisi, keadaan, budaya, dan lain sebagainya akan juga berdampak pada bagaimana stimulus itu berkaitan dengan begitu masuk ke pikiran kita. Ya. Jadi judgment itu adalah proses, kalau bahasa Indonesia menyebutnya pertimbangan. Ya, tidak judgment itu disebut penghakiman, enggak ya. Karena ambigu juga kalau disebut penghakiman. Judgment itu lebih pada bagaimana mempertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan. Ya. Nah, judgment. Nah, keputusan itu sendiri itu adalah memilih di antara berbagai macam alternatif untuk salah satu diambil. Ya. Makanya bahasa Indonesia menyebutnya pengambilan keputusan. Ya. Diambil yang mana sehingga menjadi keputusan kita. Ya. Tapi sebelum sampai ke sana ada pemikiran dulu, ada berbagai alternatif yang diajukan. Judgment and decision making. Jadi mempertimbangkan dan memutuskan itu melibatkan tugas yang sederhana dalam beberapa kasus, tapi juga melibatkan yang rumit. Ya, keputusan sederhana misalnya kita makan apa siang ini, ya, kita tidurkah atau lanjut kuliah jam 2 ini. Nah, itu sifatnya keputusan yang sederhana. Tapi ada juga keputusan besar ya yang menyangkut bukan hal yang remeh-temeh, tapi hal yang cukup signifikan dan material. Misalnya haruskah kita bekerja di mana, kawin dengan siapa, ya kan, apa kuliah lagi, ya, ambil program maksi, misalnya itu kan apa keputusan yang agak rumit ya, perlu banyak pertimbangan. Ya. Nah, kenapa seseorang bisa mengambil keputusan tertentu? Nah, itu akan kita pelajari di sini. Ya, kenapa dia mengambil keputusan seperti itu? Apa dasarnya? Apa ininya? Ya? Apa rasionalnya dia mengambil keputusan seperti itu? Nah, itu kita pelajari karena itu bagian dari akuntansi, kita membantu orang mengambil keputusan. Si akuntannya sendiri juga mengambil keputusan sebelum membantu orang mengambil keputusan. Ya gitu. Ya. Riset dalam judgment and decision making ini terutama dari ilmu psikologi. Ya. Kalau yang kita pelajari selama ini kan pengambilan keputusan itu sifatnya rasional, ya, proses yang sifatnya rasional, ya, ada apa namanya, ada identifikasi masalahnya, kemudian mengajukan mengevaluasi berbagai macam alternatif, ya, memikirkan alternatifnya apa saja untuk memecahkan ini, masing-masing ditimbang-timbang apa baik buruknya, evaluasi. Setelah kita timbang-timbang, ya, kita perkirakan apa dampaknya, konsekuensinya, ya, dari masing-masing pilihan atau option tersebut. Nanti kita pilih salah satu yang menurut kita paling nyaman. Ya. Itu adalah pengambilan keputusan yang sifatnya rasional. Nah, tapi tidak semua kita dalam semua situasi mengambil langkah seperti itu. Ya. Nah, cognitive functioning manusia ini ada dua. Ya. Ada sistem 1 dan sistem 2 kalau menurut ahli psikologi. Ya. Sistem 1 itu yang lebih sederhana, ya. Sistem 2 yang lebih rumit. Umumnya kita mengambil keputusan yang sederhana itu kita mengambil sistem 1. Ya. Tapi yang lebih rumit, ya, yang memerlukan pertimbangan banyak itu kita mengambil sistem 2. Karena beda, ya. Beda dua hal ini. Ya. Ini bedanya. Kalau sistem 1 itu yang sederhana, itu yang sifatnya boleh dikata eh, apa, secara otomatis, ya, di dalam diri kita. Fungsi otak kita otomatis refleks gitu ya. Dia sifatnya continuous dan tidak secara disengaja, ya, refleks, ya, yang menghasilkan impresi, kesan, intuisi, firasat, ya, dan feeling atau perasaan. Ya. Banyak kejadian itu langsung otomatis tidak kita pikir. Ya. Misalnya seseorang mengatakan sesuatu yang buruk atau negatif kepada diri Anda.
otomatis Anda langsung bersikap karena itu apa Anda tidak suka dengan hal tersebut atau tidak senang atau itu mengganggu Anda, akan otomatis Anda bereaksi. Itu sifatnya otomatis, ya kan? Seseorang ngata-ngatain Anda buruk, ya, atau seseorang melempar sesuatu atau menyentuh Anda secara fisik langsung, kita langsung bereaksi, ya kan? Itu otomatis sifatnya. Tidak harus mikir jangka panjang, ya. Tidak harus mikir panjang-panjang, kita langsung bereaksi. Itu yang sistem satu. Ya. Dalam basis nyebutnya gut reaction, reaction yang tiba-tiba, yang langsung, ya. Atau begitu kita membaca ekspresi seseorang atau mendengar suara, gambar atau warna, mungkin langsung kita bereaksi. Immediate intuition itu akan muncul, ya, kita tidak pernah ragu-ragu, itulah reaksi kita, ya. Jadi ini kita tidak terlalu banyak berpikir karena itu muncul secara otomatis dari diri kita, ya. Dan keputusan mungkin bisa diambil langsung kalau itu hal itu segera dilakukan, ya. Dan umumnya sistem satu ini sangat baik karena ini adalah uh, memang dibentuk secara alam, ya. Itu terjadi misalnya pada hewan. Hewan itu kan langsung otomatis kalau bereaksi, ya, kalau ada mengganggu, ada bagaimana, ya, mereka punya refleks yang luar biasa cepat, ya. Misalnya kucing itu kan uh, kalau mendengar suara gerubrak langsung dia bereaksi, ya, otomatis sekali, ya. Uh, Bahkan dia langsung meloncat lari ke atas misalnya gitu kan. Manusia kan nggak seperti itu reaksinya, kadang-kadang lambat dulu, ya. Nah itu sifatnya sistem satu, hampir semua makhluk hidup punya untuk sistem satu. Dan bisa akurat, dan prediksinya juga sangat akurat, dan umumnya tepat di banyak situasi karena sifatnya tidak perlu pikir panjang, bereaksi langsung, tidak suka langsung, ya. Itu berhubungan juga dengan survival kita sebagai makhluk hidup karena kita harus bereaksi dengan cepat, ya, uh, apa supaya kita terhindar dari bahaya. Tapi harus disadari, ya, sistem satu ini karena tidak melibatkan pemikiran yang dalam itu mengandung bias, ya, bias. Ada systematic error, ya, kekeliruan yang sistematik yang ada terjadi di situ. Karena kita tidak mikir panjang, ya, ada kemungkinan itu akan muncul eh, error, kesalahan, ya. Dan kita menjawab itu langsung saja, jawaban yang sederhana, ya, langsung bagaimana, tanpa harus kita perlu memahami logika, penalaran atau statistik, ya. Langsung kita bereaksi, ya. Dan ini tidak bisa di stop, ya, turn off, misalnya dimatikan, nggak bisa terus-menerus ada pada diri kita secara otomatis. Tapi juga banyak keadaan hidup kita tidak bisa secara refleks seperti itu, ya. Kita memerlukan sistem dua. Nah inilah uniknya, sistem dua hanya dipunyai oleh manusia, ya. Dibanding makhluk hidup lainnya, manusia saja yang punya sistem dua ini. Sistem dua ini adalah proses yang sadar, ya, manusia menalar, ya, di mana dia punya belief atau kepercayaan tertentu, membuat pilihan dan memutuskan berpikir tentang apa dan melakukan apa. Jadi pemikiran secara sadar, beralasan, yang membuat dia bisa mengambil keputusan. Ada pemikiran tertentu. Nah inilah anugerah yang dipunyai oleh manusia, tidak berbeda dengan makhluk lainnya. Tapi pendekatan ini, berpikir ini agak lambat, ya. Agak lambat, kita tidak bisa langsung berpikir, langsung ambil keputusan, kita perlu timbang-timbang, buktinya apa, asumsinya apa, ya kan? Itu tidak bisa langsung segera, ya. Anda aja saya minta, ya, untuk mengambil keputusan yang agak berat, ya, lama kan mikirnya, nggak bisa sekarang, tunggu dulu Pak, saya mikir dulu 1-2 hari misalnya. Misalnya ini Anda tawari, ya, Anda tawari satu pekerjaan, gajinya segini, ya, lokasinya di sini. Tunggu dulu Pak, nggak bisa langsung saya jawab sekarang, saya minta waktu dulu. Itulah manusia, ya, karena dia memakai sistem dua, ya. Sistem dua ini karena dia memikir ada konsekuensinya, ya, karena juga dia makhluk sosial, banyak hal yang dia timbang-timbang, ya. Nah, ini yang bertanggung jawab untuk perilaku manusia yang tepat, ya, berhubungan secara sosial, ya. Kadang-kadang kita memikirkan orang lain, ya kan, kita timbang-timbang juga, atau mungkin ada bertentangan satu keinginan kita dengan hal lain, nah kita timbang-timbang, ya. Karena itu kita perlu sistem kedua ini. Namun kalau kita pakai pemikiran sistem dua ini terus-menerus, itu nggak terlalu bagus juga, nggak praktis, ya.
banyak hal yang kita pikir dengan segera tanpa harus panjang-panjang ya. Kita capek juga kalau mikir-mikir terus, ya ketimbang-timbang terus. Jadi sistem 2 kadang-kadang tidak digunakan di semua situasi. Ya. Karena dia tidak efisien terus terang ya, agak lambat dan juga tidak bisa sepenuhnya menggantikan sistem 1. Nah, kalau pemikiran kita punya 2 sistem ini bagaimana baiknya? Ini salah satu psikolog terkenal, Daniel Kahneman ini yang meneliti banyak tentang ini. Eh, Berpendapat gini, cara paling baik ya kita gunakan dua-duanya. Ya. Dua-dua sistem ini melekat pada diri kita, tapi kita harus pandai-pandai mengenali situasi di mana kesalahan mungkin terjadi kalau kita menggunakan sistem 1. Ya. Dan kita menghindari terjadinya kesalahan kalau hal yang dipertaruhkan itu tinggi. Ya. Maka kita harus tahu kalau situasi seperti ini kita harus jangan menggunakan sistem 1, pakai sistem 2. Dan itu pun harus deliberate dengan sepenuhnya dijalankan dengan sadar, ya kan? Karena kita sadar juga, ya, kita kadang tidak sadar kita melakukan kesalahan. Mudah bagi kita menilai kesalahan orang lain dibanding menilai kesalahan diri kita sendiri. Nah, kita harus hati-hati. Ya. Kita harus punya humility atau kerendahan hati bahwa kita mungkin punya kesalahan dalam pengambilan keputusan kita. Harus hati-hati. Nah itu ya, seorang yang arif, seorang yang ini biasanya memikir panjang-panjang sesuatu itu kalau menyangkut hal yang besar, tidak mudah langsung mengambil keputusan tanpa pikir panjang. Jangan seperti itu ya. Banyak keputusan hidup akan kita sesali karena kita tidak pernah mempertimbangkan dengan baik. Ya. Tapi dalam banyak situasi tidak perlu kita panjang-panjang pikir, ya kan? Apa? Kadang kita orang kayak gitu kadang menjengkelkan ya. Hal yang sederhana mudah dia pikir panjang dulu, repot benar orang ini nggak praktis ya kan. Ini cuma masalah sederhana. Misalnya kita pergi ke sana, enggak tunggu dulu saya pikir dulu. Saya ini nah, nggak bisa menikmati hidup. Jadi ya, jadi kadang-kadang spontan langsung itu juga perlu ya. Kalau sistem 1 kan lebih spontan, ya tidak pikir panjang langsung bereaksi segala macam. Nah, repotnya pekerjaan kita, bukan repotnya ya, ini apa? Pekerjaan kita sebagai seorang profesional ya, yang menuntut adanya kemampuan intelektual lebih banyak menggunakan sistem 2. Kita bekerja sehari-hari misalnya sebagai akuntan, lebih banyak menggunakan sistem 2. Kita timbang-timbang ini kenapa ya. Walaupun kita punya keterampilan biasanya, keterampilan berpikir, keterampilan mengambil keputusan karena pengalaman atau karena pendidikan ya. Prosesnya akan lebih mudah atau lebih otomatis kalau itu sudah terbiasa ya. Jadi sistem 2 pun bisa dibuat lebih cepat kalau kita melatih itu dengan lebih cepat. Bisa itu yang juga ini ya. Misalnya seorang dokter ya, dia mungkin mudah karena dari pengalamannya, dari pendidikannya, dari pelatihannya, dia bisa mengambil keputusan diagnosis dengan cepat. Sakit apa? Coba saya lihat dulu ya. Lihat-lihat, pegang-pegang, ya dengar-dengar. Oh sakit ini Bapak ini, kenapa? Sebelumnya gini-gini. Dia tanya dulu. Sakitnya gimana, disebabnya kenapa, oh dia akhirnya bisa memutuskan, oh sakitnya itu, di obatnya itu. Ya, tentu saja dia punya keahlian itu, lama dia belajar. Ya. Sama seperti juga seorang akuntan. Ya. Seorang akuntan akan melihat, nih, laporan keuangan. Atau auditor ya, auditor itu paling paling banyak tugasnya untuk mencari kesalahan. Ya. Nggak seperti dokter, dia harus menemukan sesuatu berkaitan dengan salah saji dan membenarkannya. Ini kenapa ini kayak gini? Ya. Oh ini nggak beres ini. Dia sekali lihat aja dia tahu ini nggak beres. Nggak beres di mana? Ya coba lihat ini nih. Tapi itu tuh saja dari dia praktek, dari dia belajar hubungan satu dengan lainnya bisa kelihatan. Oh ini nggak beres ini. Kenapa angkanya seperti ini? Ya. Wah ini banyak ada manipulasi. Nah, kan seperti itu ya kan. Di proses sistem 2 ini ya akan kita pelajari juga bisa diasah ya bisa diasah sehingga menjadi otomatis ya menjadi otomatis. Nah itulah bedanya seorang expert ya dengan orang biasa. Dia punya kemampuan dalam sistem 2 ini yang bisa dia asah sehingga dia menjadi seorang ahli ya seorang ahli di bidang itu ya. Oke, oke bisa disimak ya. Terlalu asik ngomong saya jadi nggak ingat. Lanjut ya. Nah, banyak keputusan-keputusan kita dalam profesional. Ini saya ambil contoh di audit ya. Ini karena bahannya di audit misalnya ya banyak pertimbangan
dan pengambilan keputusan yang terjadi dalam pekerjaan dia. Ya. Misalnya merencanakan jumlah bukti yang perlu dikumpulkan, ya, menentukan faktor risikonya apa saja berkaitan dengan fraud atau kecurangan, bagaimana mencari dan memperoleh bukti audit, bagaimana menetapkan berapa sebenarnya tingkat skeptisisme kita, ya, bagaimana mereview pekerjaan anak buah atau orang lain, ya, bagaimana menilai atau mengevaluasi pengendalian internal, bagaimana membuat keputusan berkaitan penilaian tentang materialitas, ya, bagaimana kita menilai fair value atau nilai kininya, ya, bagaimana kita menilai apakah perusahaan ini mampu untuk going concern, ya, apakah kita bisa mengevaluasi bukti audit, ya, apakah kita bisa mempercayai pekerjaan orang lain, ya, dan terakhir bagaimana kita menentukan opini auditnya. Semua hal ini berkaitan dengan judgment and decision making, ya, di dalam konteks audit. Dalam konteks manajemen uh, akuntan manajemen, ya, yang berfungsi sebagai controller, misalnya banyak keputusan dilakukan, misalnya tadi itu bagaimana merancang desain sistem pengendalian. Kita sudah belajar di SPM bagaimana kita merancang sistem pengendalian itu harus yang uh, apa namanya uh, apakah ketat, apakah longgar, terus bagaimana sistemnya, apa kita menggunakan banyak pengendalian secara tindakan atau pengendalian secara hasil, ya, apakah kita bagaimana kita mendaya gunakan agar pengendalian manusia bisa optimal, ya, terus bagaimana kita menilai kinerja seorang manajer cabang unit, ya, bagaimana kita memberikan insentif buat kinerja dia, ya, bagaimana kita memotivasinya dengan lebih baik. Nah, itu kan semua keputusan yang melibatkan pertimbangan. Itu apa namanya sepenuhnya ini kan, ya. Nah, ini saya pikir relevan sekali dalam konteks profesional kita, membantu masing-masing pekerjaan ini menjadi lebih baik lagi. Nanti akan dijelaskan apa tujuannya. Jadi tujuan riset JDM itu adalah terutama mengevaluasi kualitas pengambilan adjustment-nya, ya, pertimbangannya. Ya, ini saya sebut auditor, tapi bisa berlaku dengan semua akuntan. Mengevaluasi kualitas pertimbangan akuntan. Pertimbangan itu bisa nggak berkualitas, ya, kalau itu tidak cukup memadai dari segi dia mempertimbangkan banyak hal. Kemudian berusaha menguraikan bagaimana seorang akuntan membuat pertimbangan dan bagaimana pertimbangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor-faktor, ya. Nanti kita pelajari berbagai macam faktor akan mempengaruhi pertimbangan itu. Ya. Kemudian mengetes teori berkaitan dengan proses kognitif yang menghasilkan pertimbangan akuntan dan keputusannya. Ya. Termasuk juga apakah pengetahuan dan memori itu juga ada dampak pengaruh terhadap pertimbangannya. Ya. Tadi yang saya bilang, ya, kalau kita punya banyak pengetahuan, ya, banyak keahlian, dan memori itu melekat di otak kita, mungkin proses pertimbangan dan pengambilan keputusan akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudah. Ya jelas ya, orang yang berpengalaman, yang berpendidikan umumnya akan bisa melihat segala aspek karena dia sudah belajar tentang hal tersebut. Beda dengan orang yang sama sekali tidak punya pengetahuan. Dia murni hanya mengandalkan apa yang dia punya, mengandalkan pengalaman dia mungkin tidak tepat dalam situasi tertentu. Walaupun tidak semua orang berpendidikan akan lebih baik, ya kan? Tapi umumnya orang berpendidikan dan pengetahuan itu punya banyak hal yang bisa dia daya gunakan dalam dia mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Kemudian juga membangun dan membuat apa yang dinamakan alat bantu atau decision aid, ya, alat bantu pengambil keputusan untuk merancang yang dirancang untuk mengatasi berbagai macam kelemahan yang ada dalam pertimbangan seorang akuntan. Ini saya ganti auditor dengan akuntan. Memperbaiki kualitas pertimbangan akuntan. Itu macam-macam, ya, akurasinya, tingkat konsensusnya, ya. Level biasnya seperti apa, bisa dikurangi atau tidak. Ya, bias itu kan sesuatu yang menyimpang, ya. Kemudian konsistensi antar orang, ya, apakah bisa kita perbaiki. Kualitas pertimbangan bisa dilihat dari akurasinya, akurat atau tidak, ya. Konsensus itu kesepakatan di antara berbagai macam orang. Ya, akurasi berdasarkan patokan tertentu, konsensus itu berdasarkan
kesamaan dengan orang-orang lain yang setara keahliannya, konsistensi itu apakah itu akan konsisten di sepanjang waktu, beda waktu A, waktu B, waktu C, karena konsisten seperti itu ya. Kalau tidak konsisten berarti ada yang aneh nih, ya. Ada yang salah ya, berarti ada yang lemah di situ kualitasnya. Kemudian bias yang terjadi, bias nanti kita akan pelajari itu. Bias adalah sesuatu yang eh, apa aturan pengambilan keputusan yang simpel, yang sangat sederhana. Kita tidak melakukan pertimbangan banyak. Kalau menurut sistem satu, kita menggunakan apa yang disebut heuristik. Heuristik itu cara gampang, cara mudah. Ya. Hanya dengan cara tertentu dan otak kita kebetulan membantu kita membuat cara paling mudah itu simplified judgment. Dan itu bisa mengandung bias, bisa salah. Karena dia tidak mempertimbangkan banyak hal, hanya mempertimbangkan kebiasaan saja yang melekat di otak kita. Nah, apa namanya, apa berkait dengan tujuan satu tadi, ya, eh, eh, ada berbagai macam bias. Dulu sudah saya terangkan kalau asal di mata kuliah etika ya, ada salah satu buku yang saya ini kan ada bias-bias yang terjadi dalam pertimbangan itu harus juga dipertimbangkan berkaitan dengan anchoring, availability, dan confirmation. Nanti saya jelaskan di bagian belakang. Ada bias-bias tertentu yang terjadi yang yang melekat pada manusia yang umumnya pada manusia biasanya terjadi, tapi sama orang profesional juga masih terjadi juga. Harusnya orang profesional tidak lagi mengandalkan heuristik yang terlalu simpel dalam pekerjaan dia, tapi dia mungkin bisa terdampak juga. Ya, itu harus bisa dikurangi dan kita bantu dengan membuat mungkin alat keputusan yang menghindari hal seperti itu. Tujuan kedua mendeskripsikan, ya mendeskripsikan bagaimana akuntan itu membuat keputusan dan bagaimana faktor tertentu mempengaruhinya. Apa informasi yang digunakan, bagaimana cues itu adalah apa tanda-tanda informasi ya, bagian dari informasi yang ada petunjuk-petunjuknya cues ya. Mana yang banyak dia andalkan dari cues itu, bagaimana dia mengkombinasikan berbagai macam informasi ya. Kemudian eh, apa faktor yang berkaitan dengan mengandalkan informasi itu, misalnya kredibilitas dari sumber yang memberikan informasi, kemudian bagaimana dia memilih informasi tersebut dan bagaimana dia mengajukan hipotesis ya. Kalau kita berpikir itu ada hipotesisnya. Hipotesis bukan hanya penelitian ya. Dalam kita berpikir hari-hari ada hipotesis. Ini kemungkinan ini sebabnya itu mengajukan hipotesis ya. Ini kenapa ya sebabnya kayak gini ya? Oh ini mungkin kayak gini. Ya, saya tes dulu ya. Benarkah seperti ini? Itu kan hipotesis. Ya kan? Jadi kita memahami faktor-faktor di atas untuk memberikan insight atau wawasan untuk menjelaskan apa kelemahan yang ada dalam pertimbangan oleh seseorang dan membantu dalam mengatasinya, remedinya. Kemudian tujuan ketiga adalah kita tadi itu apa, mentes proses kognitif yang terjadi. Ya. Apa peran dari pengetahuan, knowledge, dan memori terhadap pertimbangan seseorang, terutama akuntan. Apakah struktur pengetahuan dia itu berbeda antara expert dan apa pemula ya, expert and novice, novice itu orang pemula, dan bagaimana itu kita bisa asah tadi itu yang saya bilang ya, kita bisa asah ya. Pengetahuan dan keterampilan tadi membantu dia dalam pertimbangan profesional. Nah, kita perlu memahami itu karena ini akan membantu sekali dalam membentuk bagaimana kita melatih ya, training, develop training. Kemudian bagaimana kita memberikan alat bantu yang yang akan membantu pekerja baru yang masih pemula itu bisa membuat keputusan seperti seorang expert. Ya. Kita buat alat bantu supaya dia prosesnya cepat belajar. Ya. Kalau kita tahu caranya, kita bisa membantu proses belajarnya. Dan juga membantu bagaimana organisasi bisa diatur, yang mungkin aturan antara atasan dan bawahan, antara rekan kerja, kerja sama tim, kemudian budaya organisasi dan sebagainya bisa membantu dalam prosesnya yang lebih baik lagi. Misalnya ya, pengambilan keputusan biasanya akan
buruk kalau kita terlalu ditekan karena waktu yang mendesak, time pressure. Ya. Waktunya mendesak sekali, kadang-kadang kita mengambil jalan pintas, ya kan, sehingga banyak hal tidak dipertimbangkan. Ya. Eh, banyak hal tidak dipertimbangkan, lewat aja gitu ya. Jadi apa, eh, itu akan sangat berdampak. Nah, apakah itu bisa kita atasi masalah berkaitan dengan waktu itu? Ya. Eh, Dengan memahami proses kognitifnya itu, kita bisa menjawab mengapa dan bagaimana agar kita mampu memperbaiki pertimbangan profesional kita sebagai akuntan. Masih memantau atau gimana? Masih, Pak. Oh, masih. Ya. Saya pikir. Masih, Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan. Eh, nah, tujuan keempat itu memberikan alat bantu untuk mengatasi atau memperbaiki kelemahan. Ya. Eh, Memperbaiki cara kita menyajikan informasi, memperbaiki eh, feedback, ya memberikan feedback, kemudian memberikan alat bantu, kemudian mungkin memecah informasi atau adjustment itu menjadi beberapa tahap dan sebagainya. Kalau kita tahu dari situ. Dan umumnya judgment decision making ini tidak seperti penelitian lain, lebih banyak menggunakan cara eksperimen. Kenapa cara eksperimen? Karena akan lebih ketahuan, ya. Karena keputusan itu kan langsung seketika kita lakukan, ya kan. Uh, jadi kita berikan informasinya, kita berikan datanya, kita berikan situasinya, dia langsung ambil keputusan. Relatif mudah kita menilainya. Ya, penelitian semacam ini biasanya menggunakan cara eksperimen karena lebih mudah melihat efeknya. Dan kita juga bisa mengatasi uh, hal-hal yang berkaitan dengan kasualitasnya. Ya, kita ingat penelitian dengan eksperimen biasanya lebih kasualitas sebab akibatnya mudah ketahuan. Ya. Ya, ini berkaitan dengan riset metodenya. Ini misalnya ya contoh ya. Ini contoh misalnya ya, kita punya metode satu dan metode dua. Apakah ini akan bisa diterapkan untuk mereka yang berpengalaman atau tidak berpengalaman? Ya. Misalnya dengan metode ini, ternyata orang yang berpengalaman itu akan cepat belajar dengan pakai alat ini, ya, metode ini. Hampir menyamai seorang expert. Expert itu mereka yang berpengalaman. Misalnya sebelumnya nilai dia nih, anggaplah skornya 2,8. Ya. Begitu menggunakan metode ini, dia langsung loncat jadi 4,3. Hampir mirip dengan, bahkan lebih tinggi dari expert yang sebelum menggunakan ini. Ya. Yang expert menggunakan ini, dia nggak terlalu banyak dampaknya, karena dia sudah expert. Ya. Mungkin dia membantu memperbaiki ada kelemahan-kelemahannya, ya. Naik 41 jadi 48. Nah, boleh dikatakan alat bantu atau metode ini bagus sekali karena dia membantu auditor yang tidak berpengalaman menjadi lebih ahli. Ya, lebih ini. Seperti ini contohnya. Jadi dengan eksperimen ketahuan efektivitasnya itu. Ya, ini saya tidak bahas terlalu dalam. Ya, ada berbagai macam uh, bagian dalam riset berkaitan dengan JDM ini. Ya, ada policy capturing segala macam. Ya kan ini dijelaskan berikutnya. Policy capturing itu maksudnya adalah dia meneliti dengan menangkap apa yang mereka lakukan, mereka pikirkan di antara subjek penelitiannya. Nah, saya langsung bahas saja di sini ya, heuristic and bias. Ya. Heuristic and bias. Ini adalah tadi itu cara pemikiran menurut sistem satu yang saya bilang tadi. Ya, sistem satu yang otomatis, sistem dua yang conscious atau secara sadar. Ya. Sistem satu dan sistem dua. Nah, kita balik ke situ lagi. Ya. Uh, Literatur atau penelitian psikologi umumnya menjelaskan bahwa manusia tidak bisa bertindak secara normatif. Kalau asumsi dalam ekonomi umum itu manusia itu rasional, selalu memikirkan cara yang menguntungkan buat dia. Tapi penelitian psikologi bilang nggak seperti itu, ya.
dia bisa tidak bertindak secara normatif, tapi dia lebih menuruti pada heuristik atau yang saya sebut tadi aturan pertimbangan yang sederhana, simple but judgmental rules, ya. Aturan pertimbangan sederhana sesuai dengan konsep sistem thinking nomor 1, ya, sistem 1 tadi. Dia tidak mikir terlalu panjang, ya. Kalau dalam hal tertentu dia langsung otomatis saja. Kita menyebutnya heuristik, heuristik, ya. Nah, penggunaan heuristik ini terus terang bisa mengurangi ya kompleksitas kognitif yang kita hadapi berkaitan dengan menilai probabilitas, menilai nilai, memberikan nilai dan sebagainya. Itu kan rumit ya. Kalau kita pakai heuristik, cara cepat saja yang sudah ada pada kita. Tapi ini juga bisa mengarah pada systematic error. Ya. Nah, ada macam-macam heuristik ya di sini ya. Nanti di buku yang saya bagi ya, ini, ada bukunya apa? Ini saya buka bukunya ini. Saya lihat bukunya tebal. Saya nggak baca sampai teliti karena saya sudah tahu isinya karena dulu waktu kuliah saya belajar ini juga dari salah satu bukunya Daniel Kahneman ini salah satu ahli psikologi, tapi dia mendapat Nobel ekonomi ya karena penelitian dia punya dampak besar sekali di ilmu ekonomi. Dia justru mendapat Nobel dari bidang ekonomi walaupun dia seorang psikolog sebenarnya. Daniel Kahneman ini salah satu tokoh top ya. Nanti saya sharing bukunya, ada bukunya di PDF ya di soft copy saya bagi, silakan dibaca. Nanti saya berikan juga intisari dari bukunya ini. Uh, jadi kalau menurut dia ya banyak penelitian psikologi itu menunjukkan bahwa manusia punya heuristik yang sering sekali dipakai tapi bisa membuat bias ya bias. Pertama heuristik itu adalah representativeness heuristik. Ya, apa itu? Ya. Kita menilai sesuatu itu berdasarkan apa yang sudah ada dalam otak kita, representativeness. Kalau itu sesuai atau representatif dengan yang sudah ada di pikiran kita, kita langsung menilai seperti itu. Ya. Atau kita menyebutnya stereotype. Ya. Kalau orang ini kayaknya orang jahat nih. Ya. Misalnya kita takut langsung, karena ada dia punya ciri-ciri tertentu orang jahat, kita langsung bereaksi seketika, yaitu representativeness heuristik. Kita langsung bereaksi karena orang itu atau objek itu punya ciri-ciri tertentu yang sudah kita patrikan di otak kita mengandung arti tertentu. Nah, representatif dari hal tersebut. Event atau kejadian yang lebih representatif dinilai dengan kecenderungan yang lebih banyak dari kecenderungan lainnya. Nanti saya sharing juga kalau Anda lihat di YouTube ada berbagai macam contoh heuristik itu terjadi. Kita lebih cenderung seperti itu ya, orang ini seperti ini ya. Jadi hanya menilai dari uh, ciri-cirinya sehingga kita mengabaikan hal-hal lain ya, hanya mengandalkan pada ciri-ciri tertentu yang kita percayai mengandung sesuatu tadi itu. Padahal kalau kita berpikir secara normal, kita belum tentu loh yang kita ciri itu betul ya. Misalnya Anda ketemu orang yang badannya penuh tato, langsung kan pikiran Anda negatifnya orang jahat ini penjahat kayaknya nih, preman ini kali. Tapi nggak semua kan, bisa aja orang baik itu ya ya sekarang kan banyak orang ya gambar-gambar tato segala macam itu. Bisa saja dia bukan seperti itu ya, cuman kita punya pikiran tertentu. Atau ngelihat cewek suka merokok misalnya ya, itu kan langsung jelek pikiran kita ya. Padahal belum tentu dia seperti itu. Ya. Cuman kita sudah mematrikan dalam otak kita itu seperti itu, gitu. Stereotype istilahnya ya. Atau orang atau etnis tertentu itu punya ciri seperti ini ya. Itu orang membuat lebih mengarah pada prasangka ya, prejudice ya. Stereotype itu mengarah prejudice, prasangka tertentu yang belum tentu benar. Gitu. Nah, sebagai manusia yang bijaksana harusnya kita jangan langsung menilai dari covernya. Don't judge the book by cover. Ya maksudnya jangan kita melihat dari covernya, lihat isinya. Tapi kan kita nggak mudah melihat isi itu ya. Kita cara paling mudah adalah lihat sampulnya saja ya gitu. Itu heuristik yang pertama yang umumnya sering terjadi ya. Uh, itulah kesan pertama segala macam itu kadang-kadang membekas ya, sehingga kita nggak memikirkan panjang. Uh,
Makanya itu kadang-kadang orang juga harus memberi kesan baik supaya kita nggak keliru ditanggapi orang, gitu ya kan. Makanya haruslah berpakaian bagus, rapi, pesankanlah bahwa kita profesional supaya orang jangan salah paham. Gitu. Eh, jangan memunculkan stereotip tertentu yang membuat dia melakukan representativeness heuristik seperti itu. Kemudian kedua itu adalah heuristik berkaitan dengan anchoring atau adjustment. Anchoring itu anchor itu jangkar dalam bahasa Indonesia. Itu ada titik tertentu dia mengacu ke situ, ya, yang menjadi titik referensi untuk initial value, ya. Eh, misalnya begini, ya, eh, harga barang ini 100, ya, saya menyebut 100, ya. 100 ini seringkali dipakai di otak kita, ya, nggak jauh-jauh dari 100 masih bisa terima. Kalau 100-nya jauh dari 100 kita nggak bisa terima karena itu sudah jadi anchor di otak kita, ya, anchor di otak kita. Itu. Kemudian hal kedua adalah hal ketiga, availability heuristic itu adalah apa itu kita mengambil sesuatu berdasarkan apa yang mudah kita tarik dari otak kita. Seberapa mudah itu kita tarik dari pikiran kita untuk menilai sesuatu. Ya. Ini sudah saya jelaskan sebenarnya di mata kuliah lainnya. Apa yang ditarik dari otak kita belum tentu benar lah. Mungkin itu karena sering kita lihat. Ya, karena sering kita lihat, frekuensinya sering kita lihat, lama-lama kita berpikir itu sering terjadi, padahal bukan. Ya. Karena itu hanya kita kebiasaan saja melihatnya. Ya. Jadi harus kita lihat secara statistiknya sebenarnya seperti apa data dasarnya. Jadi heuristik itu bisa keliru kalau ternyata itu tidak sesuai sama kenyataan. Nah ini tadi ya, dalam kenyataannya, tapi ya walaupun kita sudah belajar mengenai heuristik dan bias, bias di banyak penelitian umum, tapi khusus penelitian di akuntansi itu umumnya ya tidak jadi masalah. Karena apa? Karena pekerjaan akuntan atau profesional umumnya itu lebih pada menggunakan sistem 2. Ya. Kalau Anda meneliti tentang heuristik di sini umumnya tidak akan banyak ditemui pada orang profesional. Karena cara mereka bekerja itu lebih menyandarkan pada sistem 2. Walaupun masih ada sebenarnya beberapa heuristik yang terjadi pada orang profesional sekalipun. Ya. Tapi apa, uh, sebagian itu tidak akan terjadi karena mereka menggunakan sistem 2. Apa misalnya ya akuntan mungkin tidak menggunakan availability heuristik, dia mengecek data, dia mengecek bukti, tidak bisa dia mengandalkan apa yang mudah dia pikir saja. Dia pekerjaan dia terutama mencari bukti sebagai dasar dia mengambil keputusan, ya. Nah, jadi sudah pasti itu agak kurang dampaknya, ya. Tapi bukan berarti tidak ada kemungkinan karena sebagai manusia kita terus-menerus menggunakan heuristik itu, ya. Kemudian hal berikutnya adalah bagaimana ya pengetahuan dan memori punya dampak terhadap kognitif kita, ya. Dan keahlian kita tadi sudah saya bahas, ya. Jadi kinerja seseorang itu ya akan tergantung dari paling tidak 4 hal, ya. Kemampuan dia memang secara bawaan, ya, ability, ya. Kemampuan dari bawaan atau kemampuan yang dibentuk karena dia mempunyai pengalaman, keahlian tertentu, ya, ability, kemampuan. Kemudian dipengaruhi oleh pengetahuan atau knowledge, ya. Orang yang punya pengetahuan banyak umumnya akan mudah melakukan pekerjaan dia dan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kedua, mungkin karena faktor yang eksternal, lingkungan, environment, ya. Lingkungan pekerjaan dia yang membuat kinerjanya lebih baik. Lingkungannya mendukung, lingkungannya suportif, tidak saling jatuh menjatuhkan atau sabot menyabot, ya. Itu bagus dalam dalam menunjang kinerja yang lebih baik. Kemudian keempat, adanya motivasi yang baik dari orang tersebut, ya, secara internal, ya. Ada motivasi yang baik yang mendukung dia mau mencapai tujuan itu. Jadi 4 hal inilah yang berpengaruh terhadap kinerja. Nah, khusus mengenai knowledge itu khusus kita pelajari, ya. Knowledge ini pengetahuan dibentuk dari pengalaman,
ya, experience. Dari memori itu ingatan. Ya. Ada orang yang punya memori yang kuat, ada memori lemah, ya kan, gitu. Kemudian ada struktur pengetahuan, knowledge structure, ya, bagaimana dia mengatur pengetahuan dia menjadi bentuk struktur tertentu yang mudah digunakan. Ya. Kemudian pengetahuan baik dalam aspek manajerial, teknikal, atau problem solving, ya dibentuk dari pendidikan dia atau pelatihan atau apapun yang membuat dia punya pengetahuan lebih. Atau mungkin punya spesialis tertentu, mendalami bidang-bidang tertentu dalam sektor tertentu yang membuat dia lebih ahli. Ya, industri spesialis. Bahkan dokter saja tidak bisa menguasai semua aspek kedokteran. Ya, dia harus spesialis, ya, tertentu, sub bidang tertentu, dia ahli di bidang itu. Kita pun sebagai akuntan ada yang spesialis, ya, jadi auditor, jadi manajemen akuntan manajemen atau akuntan pajak, bahkan jadi auditor itu punya spesialisasi berdasarkan industri. Ya. Auditor tidak semua sama, ya. Mungkin ada auditor yang menguasai di bidang perbankan, ada yang menguasai di bidang manufaktur, ada yang menguasai di bidang industri keuangan lainnya, atau keahlian berkaitan dengan pertambangan atau migas, ya kan. Karena tiap industri itu perlu konteks pemahaman sorry, pemahaman kontekstual yang berbeda-beda, yang menuntut keahlian yang berbeda-beda juga. Nah, pengalaman yang mendalam di bidang itu membuat dia punya pengetahuan yang lebih secara spesialis. Seperti itu. Nah, harusnya kalau kita membuat kinerja karyawan berkinerja baik, ya kita harus memperbaiki keempat-empat hal ini. Empat hal ini. Nah, itu knowledge. Kemudian faktor lingkungan juga bisa kita teliti dalam aspek perilakuan. Ya. Ability relatif sesuatu yang innate sifatnya, bawaan, kita nggak bisa apa-apain. Satu kemampuan berkaitan dengan kemampuan kognitif dia, kemampuan berpikir, kemampuan intelektual, ya kan. Yang bisa kita lakukan hanya menyeleksinya saja, orang yang tepat saja yang bisa masuk, misalnya seperti itu. Nah, untuk ketiga hal lainnya bisa kita lakukan. Untuk memperbaiki lingkungan, mungkin kita bisa membuat lingkungan yang yang menuntut dia perlu justifikasi untuk mengambil keputusan, adanya akuntabilitas, adanya pengalaman yang dibentuk dari sebelumnya, kemudian mengatur juga tentang tekanan waktu, ya, kemudian juga mengatur mengenai acuan dan sebagainya, yang sifatnya pada lingkungan kerja dia, ya, lingkungan kerja dia, yang bisa mendukung dia berperilaku lebih baik. Motivasi bisa dibentuk dengan, ini kita belajar di SPM kemarin, motivasi bisa karena motivasi internal dan intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Ekstrinsik kita bisa beri insentif secara moneter, secara keuangan, dengan kasih bonus, kasih insentif, dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa bekerja lebih rajin lagi, itu adalah monetary insentif. Ya. Kemudian effort itu usaha dia diperbanyak, ya. Kemudian juga didorong untuk bisa menyenangi atau mendalami pekerjaan dia yang sifatnya motivasional. Ya. Nah, itu, ya. Kemudian berkaitan dengan kelompok, itu ada juga peran kelompok atau grup. Ya, grup. Pengambilan keputusan pribadi bisa berbeda dengan grup. Ya. Kinerjanya akan lebih baik atau lebih buruk bisa tergantung dari bagaimana kita mengatur kinerjanya. Mengatur grupnya itu bekerja seperti apa. Nah, kalau orang bekerja sendiri-sendiri, ya, tapi tidak ada bekerja sendiri-sendiri digabungkan jadi satu kelompok, tapi tidak ada interaksi di antara mereka, kita namakannya dominal group. Ya. Grup yang hanya nama saja, tapi sebenarnya tidak ada interaksi. Itu kita bandingkan. Harusnya walaupun nominal sifatnya, ya, tapi karena mereka menggabungkan, itu akan lebih baik dia pekerjaan satu orang. Dan kalau ada interaksi, itu akan lebih baik lagi. Karena interaksi tadi mungkin memungkinkan adanya pertukaran informasi, pertimbangan yang lebih baik lagi kalau kita ada interaksi di dalamnya. Lebih tinggi lagi kalau itu interaksinya dibentuk menjadi proses yang lebih bagus lagi dalam bentuk tim. Ya. Itu berkaitan dengan group decision making. Ya. Dan terakhir berkaitan dengan tadi membuat alat bantu pengambil keputusan.
alat bantu seperti apa yang kita bisa bantu untuk kita mengatasi kelemahan kita. Ya, membuat misalnya paling sederhana membuat checklist ya, supaya kita nggak lupa bikin checklistnya. Apa pertanyaan yang harus kita ajukan, apa yang harus kita isi, apa formulir yang harus kita isi. Gunanya adalah supaya kita membatasi ya semua hal itu dipertimbangkan. Kita tidak lagi menggunakan cara heuristik. Ya. Apakah ini dipertimbangkan, sudah ditanyakan belum, ini harus ini. Jadi, itu semacam itu. Atau alat bantunya itu bisa berupa apa elektronik, misalnya dengan eh, decision support system bisa ya. Misalnya kalau auditor memutuskan apakah perusahaan itu bisa langsung dapat meneruskan kelangsungan hidupnya, going concern itu kan rumit ya, harus dinilai dari rasio-rasio keuangannya, terus rencana manajemen seperti apa ya. Kalau data-data itu kita baca secara manual mungkin agak rumit ya. Kalau ada alat bantunya, jadi data-data dikompilasi, langsung keluar. Ini hasilnya seperti ini. Berdasarkan skornya, mungkin pakai Z score, ya Z score itu yang Altman Z score itu bisa bisa dihitung ya. Oh, dia punya skor segini, perusahaan kondisinya nggak bagus, ya, kayaknya mau bangkrut ini, ya. Terus decision aid-nya bilang, eh, secara rasio perusahaan ini kondisinya tidak sehat, rencana manajemen juga tidak cukup bagus, ya. Maka kita putuskan dia lemah dalam pengendalian internalnya, dalam dalam going concern-nya, ya. Nah, tinggal timbang-timbang aja. Ini dia bisa memutuskan apa enggak. Lebih mudah dia ngambil keputusan kalau kita sediakan alat bantu seperti itu. Jadi beberapa proses akan dipermudah karena disajikan, diolah terlebih dahulu, dia tinggal memutuskan. Ini itu ya sederhananya seperti itu. Ya, ini berkaitan dengan latar belakang JDM. Kemudian tadi saya coba berikan intisari dari bukunya si Kahneman tadi, Kahneman. Bukunya Thinking Fast and Slow, ya. Thinking Fast and Slow, ya. Yang buku yang tebal ini tadi. Ya. Kenapa disebut thinking fast and slow? Yang fast yang sistem 1, yang slow sistem 2. Maksudnya seperti itu ya. Kahneman bilang fast untuk sistem 1, slow untuk sistem 2. Ini buku lengkapnya uh, buku lengkapnya bahasa Indonesia juga ada ya tadi ya. Ini saya sudah download kemarin bahasa Indonesianya. Nih, ini bukunya bisa kalian beli di Gramedia yang terbitkan ya. Bahasa Indonesianya nanti saya kasih bahasa Indonesianya. Tapi saya kebetulan dapat soft copy-nya, nggak apa-apa saya bagikan aja. Ini bisa dibaca ya, ini bahasa Indonesia ada ya. Cuman ini saya saya bacakan ringkasan bahasa Inggrisnya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya. Ada dua sistem, two sistem, sistem 1, sistem 2. Itu sudah ini ya. Silahkan dibaca. Di sini ini terlalu teknis ya. Nanti sudah saya jelaskan di depan tadi ya. Bahwa kita punya heuristic and bias. Heuristic itu alatnya, bias itu efeknya, karena menggunakan heuristic bisa timbul adanya bias. Jadi law of small numbers ini adalah berkaitan dengan representativeness heuristic tadi ya, anchoring, availability, tadi itu availability heuristic ya. Availability heuristic ya, tiga hal ini ya. Nanti bisa dibaca sendiri dari buku, saya sekedar menjelaskan disarinya saja. Itu ya, jadi saya berikan gambaran besar tadi itu ya, nanti kita pelajari lebih lanjut ya, berkaitan dengan, karena ini berlaku umum ya, ini berlaku umum, konteks umum ya, general, common people, ini umum ya. Dalam konteks akuntansi mungkin kita perlu mengadaptasinya ya, karena tadi seperti dibilang ya, di konsep profesional, di konteks profesional mungkin itu tidak berlaku sepenuhnya karena orang profesional biasanya menggunakan sistem 2. Jadi apa uh, bagaimana memperbaiki sistem 2-nya sekarang masalahnya ya. Ini tidak lagi ke masalah heuristik, tapi bagaimana memperbaiki tadi itu ya, kinerja ya, memperbaiki pengetahuan, memperbaiki
lingkungan pekerjaan dia, memperbaiki motivasi dia sehingga bekerja lebih baik lagi, bisa seperti itu. Oke, itu ya bahan yang nanti saya update bahannya ya di grup ya. Saya lagi susun untuk minggu datang apa saja aktivitas yang kita kerjakan. Pada intinya adalah tadi itu meneruskan konsep-konsep tadi. Saya banyak mengambil nanti dari buku yang lain ya, ini oleh si siapa nih, si Kahneman. Tokoh yang lain namanya Bazerman ya. Ini Kahneman, ini satunya Bazerman, orang Yahudi semua ini dari namanya ketahuan ya. Di Bazerman itu ada managerial decision making ya. Jadi saya bawa nanti konteksnya ke lebih aplikatif ya, berkaitan dengan aplikasi di tingkat manajerial ya, karena Anda tidak semua bekerja sebagai peneliti ya kan, tapi sebagian bekerja sebagai seorang praktisi. Nanti bagaimana saya mengurangi bobot terlalu ilmiahnya ya, saya banyakkan bawa ke aspek aplikatif manajerialnya. Karena saya lihat setengah semester kemarin sudah sama Pak Yudi lebih ke arah risetnya ya. Sekarang saya bawa ke masalah aplikatifnya saja ya, walaupun nanti juga bisa digunakan sebagai dasar riset sebenarnya. Itu ya, jadi saya akan coba adaptasi ya. Saya punya konsep semua, cuman Pak Yudi sudah ambil semua itu, jadi saya adaptasi yang baru lebih ke konteks bagaimana aplikasi secara manajerial, bagaimana kita membuat keputusan secara lebih baik lagi, bagaimana kita membuat kita tidak terlalu menggunakan heuristik tapi ke arah yang sistem 2 yang lebih efektif seperti itu ya. Tentu saja ada pembahasan kita menggunakan riset ya, artikel, jurnal dan sebagainya ada, cuma saya bawa nanti ke arah praktisnya. Oke, itu ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Nggak ada? Ya. Oke, ya. Mungkin nanti ya. Pak, bentar. Ada. Sir. Pak, Ya. ya. Pak, pertemuan hari ini ada Q&A nggak, Pak? Pen record nggak, Pak? Ada apa? Pen rekam. Pertemuan hari ini pen rekam nggak? Ada. Udah direkam, nanti saya rekam. Oh, gitu. Minta Nanti diupload ya, Pak, di YouTube, Pak. ya, nanti saya berikan rekamannya. Rekaman yang di webinar juga akan saya berikan, nanti ada bahan Ya, yang sama, iya. tapi ya ada Iya. saya berikan. Jadi kalau bisa disimak nanti ada rekamannya. Hmm. Nanti juga ada aktivitas tertentu, Anda menyimak YouTube tertentu yang memberikan pemahaman tentang itu juga akan saya berikan. Saya kumpulkan dulu, nanti saya janji akan berikan. Oke, itu dulu ya. Iya. Untuk hari ini ya, terima kasih. Nanti kita akan komunikasi di grup WA ya. Saya akhiri pertemuan hari ini ya, kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum lanjut, sebelum saya tutup, ada kemajuan kah sudah proposal? Bu Dewi belum sempat saya periksa ya. Ini tolong lanjut aja terus ya proposalnya ya. Nanti Bu Dewi habis ini saya cek sekali lagi ya seperti apa ya. Kalau kayaknya Bu Dewi ngambil SPM ya, itu keperilakuan sebenarnya ya, keperilakuan nanti. Iya, betul, Pak. Tapi Kemarin keperilakuan ada di review sama Pak Saiful gitu, Pak. Jadi memang masih akan saya revisi, nanti saya masih ada revisi kah? Nanti saya revisi sedikit lagi yang bab 2-nya. Nanti kita kalau tunggu sudah, nanti setelah revisi aja. nanti kalau sudah dari Pak Saiful oke, nanti akan saya sesuaikan lagi ke Bapak. Ya, cuman begini, Bu Dewi, jadi kalau kita meneliti keperilakuan ini, kita harus sadar konteksnya dulu. Ya, konteksnya itu apakah memang kondisi seperti itu ada di lingkungan pekerjaan orang yang bersangkutan. Ya. Saya belum mendalami lagi, sepintas saya lihat berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen oleh karyawan pada satu perusahaan. Ya. Tapi sistem pengendalian manajemen kita ingat itu beda-beda ya.
untuk level manajer beda dengan karyawan ya, karena semakin tinggi manajer, semakin tinggi tanggung jawab dia, semakin besar lingkup pertanggungjawabannya ya. Kalau kita menyasar hanya karyawan bisa biasa, bukan manajer, mungkin lain beda ini pertanyaannya ya. Itu harus disesuaikan ya. Kalau SPM biasanya menyasar ke manajer yang punya anak buah yang bertanggung jawab terhadap unit tertentu. Nah itu ya. Coba dilihat lagi ya. Berarti respondennya harus seorang manajer yang mengepalai bidang tertentu karena dia punya tanggung jawab. Nah, kita akan karena dia akan terdampak sepenuhnya dengan rancangan itu berdampak ke pribadi dia karena dia punya pertanggungjawaban. Jadi tidak tepat kalau itu menanyakannya adalah ke karyawan yang levelnya di bawah ya. Itu harus disesuaikan. Harus paling tidak itu mereka yang level manajer yang punya tanggung jawab tertentu. Level satunya sih Pak, biasanya maksudnya level satunya adalah supervisor ke atas, kepala bagian yang menjadi konselor. Karena kan mau dinilai gaya kepemimpinannya kan yang tutupnya sama sekali di bosnya. Jadi memang Saya kurang jelas, Dewi. Ya. maksudnya gini, nanti yang untuk kuesionernya itu kan saya yang bikin kuesioner kan Pak, tapi nanti korespondennya itu adalah kepala bagiannya gitu, kepala bagian yang ya minimal harus kepala bagian atau orang yang ada anak buahnya ya. Betul Pak. Kalau SPM itu biasanya untuk mereka yang sudah level manajerial, yang namanya juga pengendalian manajemen yang dikendalikan, bukan level ke anak buah. Oke kalau begitu ya. Oke, bimbingan saya lainnya siapa ya? Anita. Anita sudah saya kasih input kemarin ya. Sudah saya feedback ya. Pak, masih direvisi, ini masih ke Pak Sulis Pak. Ya, sebaiknya diperluas ya kan. Siap Pak. Itu keperlakuan juga, tapi aspeknya beda ya. Kualitas laporan keuangan pasti dinilai berdasarkan hasilnya, outputnya. Sebaiknya lintas instansi ya, nggak hanya satu tempat ya. Gak apa-apa di satu Pemda kan banyak instansinya, bisa sekian puluh itu bisa. Ya. Jadi banyak cakupannya. Ya. Siap Pak. Ya, masih revisi Pak. Siap Pak. Lagi. Oke, yang lain belum ya. Karena saya ingat saya cuma 2 yang di bawah saya langsung. Oke, itu ya. Saya akhiri hari ini, kita ketemu lagi minggu depan ya. Makasih banyak ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.